selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Tadi sebelumnya udah ada mata pelajaran apa tadi yang udah dilaksanain tadi? PKWU, agama. Pasti udah sedikit jenuh lah pikirannya ya. Oke, untuk itu kita isi dengan ice breaking dulu ya. Jadi yang pertama ice breakingnya itu nanti akan ada dua ice breaking yang akan saya berikan. Yang pertama ice breakingnya kalau saya bilang tepuk 1 jawabannya hu, tepuk 2 jawabannya yes, tepuk 3 jawabannya hurra, semangat. Oke? Tepuk 1 hu, tepuk 2 yes, tepuk 3 hurra, semangat. Oke? Coba ya. Tepuk 1 hu, tepuk 2 yes, tepuk 3 oke, satu kali lagi. Tepuk 1 hu, tepuk 2 tepuk 3 oke. Selanjutnya ice breaking yang kedua. Untuk ice breaking yang kedua ini akan menguji kefokusan kalian. Nanti siapa yang tidak fokus berdiri ke depan, berikan satu gombalan. Misalnya yang cowok nih yang kena dari depan, nanti berikan satu gombalan untuk salah satu adik-adik yang cewek. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya yang kamu si cewek, nanti berikan satu gombalan untuk semuanya. Ya. Jadi yang kedua sebelumnya itu adalah kalau saya bilang tepuk pagi, berarti tangannya tepuk 1 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore berarti diam. Oke? Tepuk 1, tepuk pagi kali ini. Tepuk siang, tepuk sore, ses, diam kan? Nanti kalau misalnya pas saya bilang tepuk sore, tapi ada yang masih tangannya masih bunyi, nanti dia yang akan maju berikan satu gombalan. Ya. Kalau misalnya nanti kakak yang salah ngomong, berarti kakak yang ngomong. Ya, gak apa-apa, saya nanti aja. Oke? Ayo, ya siap ya? Siap. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk sore. Oke, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Nah, ternyata kalian masih fokus ya. Oke, langsung aja kita mulai. Saya Munafik Renaldi. Adik-adik bisa panggil saya Pak Ronald sama Kak Ronald. Saya dari Flores. Ya, Flores Bungkari. Kalau mau maju? Nanti kapan-kapan main ke sana, nanti main ke rumahnya kakak di sana. Gratis juga. Gratis ya. Ya, nanti makan gratis, makan transportnya kalian kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ada yang tahu apa itu perguruan tinggi? Gurunya tinggi. Ada yang tahu? Belum apa itu? Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah SMA. Adik-adik, setelah kalian tamat dari sini, kalian harus memikirkan kalian mau lanjut ke jenjang perguruan tinggi atau karir. Kalau kalian mau lanjut ke jenjang perguruan tinggi, berarti kalian harus masuk universitas atau kalian karir akademik yang menjamin masa depan. Kalau untuk karir, kalian bisa langsung cari kerja. Tapi lebih baik kalian harus masuk ke perguruan tinggi, karena itu akan menjamin masa depan adik-adik semua. Mengapa perlu melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, untuk masa depan. Betul nggak? Betul. Tapi saya sarankan adik-adik, setelah kalian kan udah kelas 3 ya, kelas ya. Setelah kalian tamat dari sini atau keluar dari SMA Negeri Sukabati, kalian harus konsultasi dulu dengan orang tua. Kalian harus bertanya, kalian maunya, saya maunya begini ibu atau bapak gitu.
kalau orang tua bisa memenuhi kalian untuk melanjut ke perguruan tinggi, bagus. Kalau orang tua bilang, mohon maaf, mungkin tahun ini belum. Jadi kalian harus ke karir dulu, mencari kerja, nabung dulu setahun. Kan nabung, habis itu awal-awal masuk perguruan tinggi itu kalau karir ya. Nah, kalian harus nabung dulu kan, setahun. Habis itu nabung, tahun depannya bisa masuk perguruan tinggi. Awal-awal pakai uang yang kalian tabung. Tidak mungkin orang tua tidak akan mendukung untuk selanjutnya nanti. Kalian Oke, paham? selanjutnya teman-teman, apakah kalian sudah tahu arah selanjutnya setelah kalian tamat ini mau kemana? Apakah mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau memilih jenjang karir atau bekerja? Hari teman-teman semua kan ini udah kelas 12 nih, udah pastilah semuanya. Otomatis kan kalian sudah menentukan apa sih pilihan saya yang selanjutnya setelah ini. Gimana nih yang dari semuanya nih? Ada yang ingin berkuliah, mungkin bisa angkat tangan. Gini aja dah. Kalian sudah menentukan nggak kalau setelah tamat atau keluar dari sini, kalian udah tentukan mau kemana? Sudah. Rata-rata sih gini ya, kita mau ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau masuk ke perguruan tinggi itu ada jalur masuk di dalam perguruan tinggi. Ada 3 jalur yang ditetapkan di sini. Yang pertama itu ada jalur prestasi atau SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua itu ada jalur tes SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Dan yang ketiga itu ada jalur tes mandiri dari kampus. Dan ingat dari semuanya itu adalah tergantung dari kebijakan dari universitas yang melaksanakan. Selanjutnya itu di dalam strategi kalian untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Di sini ada 9 yang harus kalian lakukan atau strateginya itu ada 9. Yang pertama mengenali diri. Kalian terlebih dahulu menentukan mengenali diri kalian sendiri. Contohnya seperti apa sih saya ini? Saya basicnya sih gimana sih? Misalnya kan orangnya public speakingnya bagus, mungkin itu bisa misalnya public speaking saya ini bagus, kayaknya saya cocoknya masuk guru mungkin misalnya. Terus yang punya saya ini suara saya bagus, mungkin misalnya masuk di sentra tasik, mungkin di sekolah musik. Yang kedua itu menentukan tujuan dari perencanaan karir. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi perguruan tinggi. Nah, misalnya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi perguruan tinggi, misalnya kan ada teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, mereka harus mencari informasi tentang perguruan tinggi itu. Misalnya kan kayak kalian nanti kan masuk, misalnya mau masuk di kampusnya kita, kan kalian otomatis terlebih dahulu kalian masih mencari tahu seperti apa sih Universitas Negeri Mahadeva ini, di mana sih letaknya gitu. Yang keempat itu menganalisis lokasi dan lingkungan kampus. Ya, yang kelima mempertimbangkan Universitas Negeri Mahadeva itu berada di Jalan Seroja. Di Fakultas Ilmu Sosial ini jurusannya ada 3. Yang pertama ada bimbingan dan konseling, ada pendidikan sejarah, dan ada pendidikan ekonomi. Yang selanjutnya ada Fakultas FPBS, di sana ada pendidikan bahasa Indonesia dan daerah. Selanjutnya ada pendidikan seni rupa. Nah, selanjutnya kalian kan memberikan contoh gambaran yang ada di dalam kampus kami di Universitas Negeri Mahadeva ya. Ini dia mungkin bisa dilihat di depan, itu contoh gambar di laboratorium untuk bahasa. Selanjutnya itu laboratorium olahraga. Itu ruang tari atau sentra tari. Maka ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kampusnya mungkin. Kalau kakak dari jurusan mana dan apa aja yang dipelajari dari jurusan? Kalau kita di fakultas kita kan di Fakultas Ilmu Sosial. Bilang kita jurusannya di BK, bimbingan dan konseling. Kalau di BK itu lebih tepatnya kita lebih mempelajari tentang bagaimana sih diri saya itu sendiri. Mirip kayak psikologi. Iya, kalau misalnya kita kan biasanya di BK misalnya nih, kalau misalnya mau masuk psikolog bisa masuk di psikologi. Dari untuk sekian materi ini mungkin teman-teman ada yang berminat ingin
masuk di Universitas PGRI Mahadewa, mungkin atau gini deh, Kalau pengen kita kontaknya kemana? oh iya, di sini tadi sudah saya lengkapi ininya. Ada nggak ya? Oh iya. Mungkin nanti kalau nggak hubungi nomor yang ada di sana, nanti kalau boleh saya kasih tadi nomornya saya. Dari teman-teman uniknya di Universitas PGRI Mahadewa sekarang di sana itu adalah adanya program KIP kuliah. Jadi teman-teman nanti selama 8 semester itu akan dapat beasiswa per semesternya itu. Nah kan nanti kalian kan udah otomatis bebas angsuran per semesternya. Terus teman-teman juga nanti akan mendapatkan uang saku sebesar berapa ya? 7.500. Ya itu per semesternya itu. Itu enaknya kalau masuk di Universitas PGRI Mahadewa. Nanti daftarnya itu bisa langsung ke kampus, komunikasinya di sana pasti dibantu sama kalian. Menurut kakak yang menjadi mahasiswa di sana, apa sih kayak keunggulan dari kampus kakak sampai kakak milih kampus itu? Sama berapa sih biaya seorang pekerja kakak? Gimana? Ya, Apa keunggulan dari kampus kakak yang sampai membuat kakak aduh aku pengen daftar di sana aja deh. kalau ditanya keunggulan sih ya sebenarnya nggak terlalu gini, cuman kan kita juga masuk ke sana dulu kan ada kakak tingkat yang sudah tamat dari sana. Gimana karena akreditasi di Universitas PGRI Mahadewa itu terlebih khusus di jurusannya kita kan akreditasinya itu masih dikatakan akreditasi A itu sangat baik sekali. Jadi beberapa tamatan-tamatan kakak kita itu selesai tamat dari kampus mereka otomatis langsung diterima di sekolahnya di tempat mereka mengajar dikarenakan akreditasi kampus itu jurusannya gitu kan. Akreditasinya masih sangat baik sekali, makanya mereka langsung diterima di sekolah. Nah dari sana kita punya keinginan lah, nikahnya baru tamat langsung bawa lamaran langsung diterima itu karena akreditasi. Terus buat rincian biayanya kampus itu Kalau untuk rincian biaya, kalau misalnya non-KIP kuliahnya, ya kita bisa katakan 5 juta. 5 juta per semester. Tapi bayarannya Bayarannya di satu semester 2 kali cicilan. Mungkin